Orang mengaku spiritual tapi masih sering menganggap spiritual yang beda dengan dirinya itu keliru, salah, kurang jangkep dan lain sebagainya. Padahal harusnya kan tidak begitu yang jati. Ya syukurlah banyak orang yang menganggap dirinya spiritual. Paling tidak seseorang itu berusaha untuk berjalan dengan baik, hidup dengan baik. Tapi seyogianya kalau sudah berani menggunakan cap spiritual, itu tidak boleh melemahkan, menjelekkan, mengkonotasikan pihak lain itu belum spiritual. Karena apa? Nama saja spirit. Spirit itu artinya jiwa. Jiwa manusia tidak sama. Kakek ini sekeluarga dengan istri kakek, dengan anak kakek, dengan cucu kakek. Untuk mengangkat spiritual, kalau mengangkat Tuhan gitu ya, nggak sama kemampuannya. Ya, kalau misalnya ini misal loh ya, jangan dikonotasikan yang real. Misalnya Tuhan itu 100 kilo, ada yang kemampuannya cuma 10 kilo, ada 20 kilo, ada 5 kilo. Itu semua adalah kemurahan, ya. Dan itu harus disebarkan supaya tidak saling nuding. Itulah sebabnya Bung Karno menaruh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu hanya satu, hanya Esa, satu. Ya, ketuhanan itu semua menuju ke yang satu. Makanya bangsa ini harus dihimpun dengan baik supaya manusianya itu hidupnya layak. Untuk hidupnya layak harus ditata dengan sistem demos kratos atau demokrasi. Demos itu kekuasaan, kratos itu kerajaan. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kerajaan. Jadi rakyatlah yang berkuasa untuk menuju ke keadilan sosial. Itu okay. Tapi kan buktinya yang dengan sistem seperti ini yang kalau dibanding dengan di Denmark misalnya, atau di negara-negara yang memang berbasis kerajaan, ada bayi lahir gitu, tinggal langsung telepon ke dinas pencatatan kependudukan, nama anak saya misalnya inisial ini lahir kemarin jam 1 siang, 3 hari kemudian datang bawakan akte kelahiran sudah jadi dan beasiswa mulai dari 0 tahun sampai 16 tahun loh. Itu loh harusnya negara yang bisa dibilang negara itu kan harusnya iya, itu ya. Harusnya begitu. Gimana ya? Makanya besok kalau sudah negara ini dipimpin oleh seorang raja ya, sekolah itu mulai PAUD sampai dengan SMA itu tanggungan negara. Karena apa? Loh, bondo di Republik Indonesia itu loh, dari irian saja kekayaan 1 hari bisa untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 minggu, 1 hari bisa untuk menghidupi belum di Ternate, belum di Bacan, belum di ini dan sebagainya, belum di Kalimantan dan lain sebagainya. Lah, oleh karena itu sambil contoh Amerika itu memang gembong-gembongnya kapitalis, tapi pola pikirnya itu masih indah loh. Amerika itu begini cara hidupnya ya. Di sana orang diberi kesempatan untuk kaya, diberi keluasan untuk kaya, liberal yang kapitalistis. Karena apa? Karena hanya orang kayalah yang patut membayar pajak, ya. Dan pajak itu diberikan ke siapa? Diberikan kepada rakyatnya, kepada manusia. Oleh karena itu di sana orang hidup di sana itu mulai sekolah ini sampai itu hidupnya itu boleh dikata ringan banget. Dan bahkan Amerika itu sekarang membiayai orang makan sampai kematian itu sekitar di 230 juta orang apa-apa sampai sekarang. Saya punya teman 10 tahun di Amerika, sekarang hidup lagi di Malang ini. Beliau itu hidup di sana 10 tahun. Tiap bulan sekarang tuh disupport oleh Amerika, mungkin untuk beli pulsa PLN, kayak pulsa untuk bensin hidup
Kenapa? Saya tanya, loh kok sama dapat dari Amerika? Sama jadi agennya Amerika. Sampai saya tuh curiga seperti itu. Enggak, Pak. Karena saya waktu hidup di sana kan bayar pajak di sana. Jadi karena saya pernah membayar pajak di sana, pajak itu sekarang dikembalikan berbentuk gaji saya tiap bulanan ini, ya lumayan lah. Saya untuk bisa hidup keluarga, bisa hidup gitu, betul. Iya. Iya. Iyalah, jadi apa kalau misalnya andai kata kemudian kita ini tidak terikat oleh sistem perekonomian, aturan main internasional gitu kan enak yang bikin mata uang lagi sendiri khusus untuk pembangunan di Indonesia. Kalau yang rupiah udah terlanjur ya sudah ikut sana. Nah, sehingga tiap hari mungkin bisa ngeprint 1 triliun gitu kan untuk bangun semuanya gitu. Itu kan tata cara mengelola negara yang benar itu sebenarnya yang perlu dipelajari. Ya bagaimanapun duit itu mempunyai beberapa fungsi ya. Fungsi pertama untuk mempermudah pergaulan ekonomi, meringankan manusia ya. Kalau dulu kan barter, kursi saya itu ditukar apa gitu, ngotong-ngotong sana, tukar beras, gorong lagi sih. Nah sekarang dengan uang itu sudah bisa mewakili segalanya. Sekaligus kalau saya malah rapi lagi, saya nggak bawa dompet. Saya tuh kalau naruh dompet, kepalanya itu kepala gambarnya manusia itu di atas semua dan menghadapnya sama, dan tidak pernah saya taruh di pantat karena itu pahlawan loh, gitu pahlawan ya, menghargai. Saya taruh di samping atau di dompet atau di di tas atau apa gitu, selalu begitu saya hormat karena saya pernah mengalami sendiri bagaimana hidup di gunung, bagaimana dikejar-kejar oleh Belanda waktu masih kecil dengan orang tua saya, itu mengalami semua. Yang paling terakhir, andai kata kemudian yang ingin memberikan pesan kepada siapapun yang memanage Republik ini, ada Pak Jokowi ya kan, dan siapapun lah yang sebagai penguasa di Republik ini melihat realitas sosial masyarakat yang sekarang terjadi, kondisi bernegara kita yang seperti ini, apa yang ingin yang Jatikusumo sampaikan kepada mereka yang itu berangkat dari lubuk hatinya panjenengan? Ya. Yang pengen saya sampaikan satu, mungkin kalau ya Pak Jokowi itu termasuk saya salah satu orang yang mengondisikan pertama kali, orangnya itu tidak sampai 9 orang. Jadi beliau itu bukan dicalonkan oleh partai, bukan dicalonkan oleh masyarakat Jawa Tengah, berangkat untuk menjadi ke RI 1 loh ya. Itu berangkat dari orang-orang di Jawa Timur ini, orangnya masih hidup semua ya, dan itu adalah kehendak gaib, kehendak leluhur untuk beliau tampil dulu, istilahnya tampil dulu gitu loh ya. Karena kalau ada kata rumah itu gelap, Indonesia itu gelap, gak ada lampu, beliaulah yang menyalakan lilin untuk menjadi terang. Tapi begitu buka pintu mau keluar lebih gelap lagi. Nah, ternyata akhir-akhir ini betul kegelapan itu ada. Kegelapan bukan berarti tidak dapat sinar matahari dan segala. Situasi politik yang semakin kacau, semakin rancu, semakin sulit terprediksi. Ya untungnya saja masih punya TNI dan Polri yang memegang teguh Sabta Marga, sehingga punya inisiatif untuk ambil tindakan preventif. Karena itu perintah atasan. Kalau atasan yang bagaimanapun yang mengomandokan ya mudah-mudahan harapan saya, bayangan saya memang beliau Pak Jokowi. Kalau begitu betul, kalau luhur memilih beliau hanya satu, mudah-mudahan apa yang dulu dihancurkan tahun 65, faham-faham itu dihidupkan. Ya, ndak usah takut-takut berbuat untuk kebenaran, ndak usah takut. Karena kebenaran itu yang memilih hanya Sang Maha Pencipta. Ya, apapun saja tidak akan bisa melawan kebenaran sejati. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Joko Widodo sekeluarga
dikaruniai kesehatan, bapak-bapak TNI Polri dan siapa saja semua dikaruniai kesehatan, termasuk siapa saja yang merasa ini akhir-akhir ini sudah merasa salah untuk mendukung seseorang yang ada niat untuk tidak senang negara Pancasila, tolonglah sadar kembali ke jalan yang baik. Terima kasih. Matur nuwun.